Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Kuin Utara 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Ya. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih baik-baik saja sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Jaki. Anak Ibu Jaki tolong pimpin doa dulu naklah. Ayo Jaki, silakan pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih anak Ibu sudah memimpin doa kita hari ini sebelum belajar. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita sekarang maupun nanti yang akan datang. Nah, sebelumnya Ibu minta izin untuk share screen dulu naklah. Nah, apakah terlihat nak tayangan yang Ibu tampilkan? Lihat. Ya. Kita tadi Lihat. sudah berdoa, kemudian kita teruskan dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita. Ya, kita siap-siap ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Nyalakan saja nak mikrofonnya. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Kemudian nih, hari ini kan tadi kabarnya baik ya nak ya, Alhamdulillah. Nah, adakah yang tidak hadir nak hari ini? Hadir semua? Hadir? Ya, hadir. Di sini juga Ibu ingatkan untuk mengisikan link daftar hadir ya nak, link daftar hadir ya nak ya. Link daftar hadirnya tadi sudah Ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Berikut adalah link daftar hadir yang telah Ibu kirimkan di grup kelas kita. Kemudian, jangan lupa siapkan dulu buku dan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ayo siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Siapkan dirinya duduk di tempat yang nyaman untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, suara Ibu juga ingin mencek apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Alhamdulillah. Kemudian tayangannya Ibu tayangkan apakah terlihat nak? Terlihat ya selama proses pembelajaran. Audionya dinyalakan saja, kemudian videonya pun dinyalakan saja. Nah, ayo di antara anak-anak Ibu, adakah yang masih ingat belajar apa kita minggu tadi? Pembelajaran apa yang kita pelajari minggu tadi? Ada yang masih ingat? Keras yang berbuah kesuksesan. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Iya, belajar tentang apa kita pintar? Wirausaha. Selain itu belajar apa lagi? Ayo Jess, belajar apa kita Jessica? Wirausaha. Selain wirausaha, kita belajar apa? Magnet. Pintar apa lagi?
Ya, selain magnet tentang formulir pendaftaran pintar. Ya, minggu tadi kita sudah belajar mengenai magnet, kemudian kita juga belajar mengenai formulir pendaftaran. Masih ingat tidak anak-anak Ibu sifat magnet? Magnet ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Salah satu sifat magnet? Memiliki gaya tarik. Memiliki gaya tarik. Pintar, April. Ada lagi yang masih Memiliki Memiliki dua buah, memiliki yaitu dua buah kutub utara dan kutub selatan. kutub selatan. Oke, apa lagi? Tarik benda tertentu. Menarik benda tertentu. Pintar. Magnet dapat menarik benda tertentu. Iya, Kutub senama tolak menolak. kutub senama tolak menolak dan Tidak senama tarik menarik. kutub yang tidak senama akan saling tarik menarik. Pintar. Rupanya masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu tentang magnet. Lalu kalau tentang formulir pendaftaran masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa saja yang ada di formulir pendaftaran? Nama. Ada nama, Iya, tempat tanggal, jenis kelamin, alamat. Iya, rupanya masih ingat. Pintar anak-anak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita masih tentang magnet dan formulir pendaftaran. Tapi tentang magnetnya anaknya kita nanti akan belajar mengenai benda magnetis dan benda non-magnetis dan tentang mengisi daftar riwayat hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan di Zoom Meeting, nanti anak-anak Ibu dapat menganalisis 3 contoh benda magnetis secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan di Zoom Meeting, nanti anak-anak Ibu diharapkan dapat menganalisis 3 contoh benda non-magnetis secara tepat. Kemudian, dengan mengamati gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan di Zoom Meeting, nanti peserta didik, anak-anak Ibu dapat membedakan benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Lalu yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi pada Zoom Meeting, nanti anak-anak Ibu dapat menganalisis 2 komponen teks daftar riwayat hidup secara benar. Kemudian anak-anak Ibu diharapkan dapat menganalisis cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, dapat membuat daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita hari ini akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, pembelajaran 1, ada tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemudian ada tentang daftar riwayat hidup. Nah, nanti anak-anak Ibu akan menyaksikan sebuah video percobaan dan kita nanti akan belajar mengisi daftar riwayat hidup ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk PPK dulu. Masih ingat tepuk PPK? Ayo, masih ingat tidak? Tepuk PPK. Sudah siap? Siap? Kita coba ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Ayo apa? Religius. Religius. Nasionalis. Nasionalis, pintar. Apa lagi? Gotong royong. Mandiri. Mandiri. Gotong royong. Lalu yang terakhir? Apa? Integritas. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai benda magnetis dan benda non-magnetis serta daftar riwayat hidup, anak-anak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan benda non-magnetis? Lalu apa yang dimaksud dengan benda magnetis? Lalu apa saja contoh dari benda magnetis dan non-magnetis? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya nak ya. Lalu apa itu daftar riwayat hidup? Dan bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup? Ada yang bisa membaca materinya? Belum? Nah, karena memang belum dipelajari, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengenai benda magnetis, benda non-magnetis, kemudian contoh dari benda magnetis dan non-magnetis, kemudian ada daftar riwayat hidup dan cara mengisi daftar riwayat hidup.
Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa? Terlindung ya, anak ya? Magnet. Magnet. Ini gambar apa, yo? Magnet. Magnet. Selain magnet, Ya. ada yang tahu? Yakin? Ini Penghapus. 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 Ini penghapus. Kalau yang ini? Karet. Getah. Karet gelang atau getah. Pintar. Ini Untuk ikat rambut. Itu Ayo. batu. batu. Pintar. Batu. Kalau yang ini apa, nak? Sisir. Sisir. Yang ini? Daun. Daun. Yang ini? Penggaris. Penggaris. Kayu. Yang ini? Ayo. Jepit kertas. Penjepit kertas. Yang ini? Pensil. Pensil. Pintar. Yang ini? Kuning. Deng. Penting. Kalau yang ini? Peninting. Peniti. Dan yang terakhir ada? Ada Apa itu? lingkaran. Lingkaran. Kaca. 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 Pintar. Ini adalah Kaca. gambar benda-benda. Ada berapa benda nih totalnya? 11. 11. Ada 11. 11 gambar benda. Nah, yang terakhir ada ternyata. Nih, Paku. iya paku. Pintar. Ya, bacakan April. Ini April. Di sana kelihatan? Yang dapat anak-anak prediksi apa yang terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan Ke magnet. Nah, bisakah anak-anak ibu memprediksi atau mengira-ngira atau menduga apa yang terjadi jika benda-benda tadi seperti sisir, kemudian paku, lalu penjepit kertas itu jika didekatkan ke magnet apa yang terjadi? Ayo, bisakah kalian menduganya, memprediksinya? Nah, nanti kalian tuliskan di sini, nak ya. Juga di LKPD ini Ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Nah, di sini ada hasil kegiatan. Ini anak-anak Ibu memprediksi dulu apakah bendanya dapat ditarik magnet atau bendanya tidak dapat ditarik magnet. Nah, benda-bendanya yang mana, Bu? Benda-bendanya yang ini tadi. Bu kembali dulu. Nah, ini benda-bendanya. Benda-benda apa saja dari 12 benda ini anak-anak ibu prediksikan dulu yang mana yang dapat ditarik oleh magnet, yang mana yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu pun ada di buku paket kalian, naklah, halaman 70. Ya. Silakan anak-anak ibu prediksi. ada paku. Oh ya, simpan dulu jawabannya, nanti baru ibu tanyakan. Silakan anak-anak ibu prediksikan dulu, juga dulu, perkirakan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik atau menempel pada magnet. Ya, ibu beri waktu dulu 2 menit. Iya, 2 menit coba ya. Prediksinya anak-anak ibu. Udah, ya kalau sudah, simpan dulu jawabannya. Jawaban prediksi kalian simpan dulu. Nah, untuk membuktikan, untuk memastikan prediksi atau jawaban kalian itu betul atau tidak mengenai benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, anak-anak ibu perhatikan tayangan video percobaan berikut ini ya, nak ya. Di sini ada Sendok, koin, uang, sendok, tadi ada uang, lalu di sini ada karet gelang. Ya, ada apa lagi nih yang warna putih? tas, Selalu yang warna putih bulat ini apa, nak? batu kali, Batu. Pintarnya ini peniti, sendok, Sendok. ini sarung, paku, paku di bawah, kemudian di tengahnya ada warna orange ada kancing baju, kancing baju, dan yang terakhir ada aku, kayu atau sawah, ini kayu, pintar kecil. Nah, kayu, percobaannya. Rambut gigi.
tusuk gigi. Nah, itu adalah. Nah, ini ada gambar memegang apa itu? Magnet. Magnet, pintar. Kalau dilihat magnet di sini memiliki berapa kutub? 2. Dua kutub. Iya, kita teruskan ya videonya. Nah, anak-anak ibu perhatikan. Ada menempel dan tidak menempel. Berarti ada yang dapat ditarik dan yang tidak dapat ditarik. Pertama, magnet didekatkan ke paku. Nah, lihat apa yang terjadi. Tertarik, tidak, dicari. Ya, dengan prediksi betul atau tidak. Nah, kita teruskan. Magnet dengan batu. Tidak menempel. Tidak menempel. Tidak menempel. Ya. Magnet dengan peniti. Menempel. Menempel. Pinter. Lalu kain dengan magnet. Tidak menempel. Tidak menempel. Pinter. Lalu ini, kira-kira magnet dengan sendok. Menempel. Menempel. Pinter. Kasih. Nah. Lalu Tidak ada, menempel. iya, menempel. Lidi dengan magnet. Menempel. Menempel. Pintar. Menempel. Apa itu? Karet dengan magnet. Menempel atau tidak? Menempel. Tidak menempel juga. Pintar. Uang. Uang 100 rupiah. Menempel atau tidak? Tidak menempel. Iya, pintar. Tidak menempel. Kalau dengan 200 rupiah? Juga tidak menempel. Menempel. Dan uang 1.000 rupiah? Tidak menempel. Tidak menempel. Ayo. Menempel. Kenapa nih sebelum diteruskan videonya? Kenapa uang 100 rupiah, 200 rupiah tidak menempel, tapi uang yang 1.000 rupiahnya malah menempel? Karena 1.000 rupiah terbuat dari logam. Pinter Jaki, hebat. Iya, karena uang 1.000 rupiah terbuat dari logam, sehingga bisa ditarik oleh magnet. Pinter. Kita teruskan ya. Nah, jadi tadi benda-benda yang bisa menempel atau ditarik oleh magnet ada apa saja? Sendok. Ada sendok. Kemudian ada apa lagi? Ada peniti, pinter. Lalu ada apa lagi nih? Ada gunting. Gunting. Lalu ini paku. Dan yang paling bawah ini ada. Nah, uang 1.000 rupiah. Iya, pinter. Sedangkan yang tidak menempel, kita lihat ya bendanya tadi apa saja. Batu. Ada batu. Lalu ini ada Batu tusuk gigi. tusuk gigi atau lidi. Kancing. Baju. Kancing baju. Kemudian uang 100. Uang 100, 500, 200. Dan yang terakhir, dua yang terakhir adalah kertas dan Karet gelang. karet gelang. Bagaimana tadi kalau di gambar tadi kan di gambar awal ada daun.
Nah, daun apakah menempel atau tidak menempel di pada magnet? Menempel. Menempel, pintar. Ayo coba Ibu minta Mursid. Ada Mursid? Ada. Iya. Kalau prediksi Mursid tadi nih, benda apa saja Mursid yang menempel atau yang dapat ditarik oleh magnet? Sesuai lah pintar. Semuanya. Kayak misalkan nih, pensil Mursid, itu bisa menempel atau tidak pada magnet? Ayo ada Mursid? Oh, sepertinya terkendala jaringan ya nak ya. Jaki deh, Jaki. Ayo nak Jaki, tadi kan ada bendanya pensil. Ya, pensil menempel tidak Jaki pada magnet Jaki? Tidak. Tidak. Tidak menempel. Lalu apa aja Jaki, benda yang tidak menempel Jaki? Selain pensil? Batu. Tusuk gigi. tusuk gigi. Kemudian uang 100 itu, kemudian kalau Kertas. kaca ditarik oleh magnet atau tidak? Tidak, pintar. Kalau punya Yasir nih, kalau Yasir, benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja Yasir? Batu. Apa Air, saja Yasir karet. yang dapat ditarik oleh magnet? Ayo. Itu sendok. Sendok, penggaris, Ini paku. paku. Kemudian apa lagi tadi kalaunya? Uang 1000. Uang 1000. Kalau berdasarkan gambar yang di awal, peniti, pintar. Kalau penjepit kertas, nak, ditarik atau ditarik magnet? Ditarik ya. Kalau penggaris tadi ditarik magnet atau tidak? Ayo. Tidak, pintar. Jadi anak-anak ibu sudah bisa ya membedakan antara benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita saksikan nih. Lagi sambungannya. Nah, ini pengelompokannya benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda yang bersifat magnetis. nah Benda iya yang pintar. ditarik magnet disebut benda yang tidak bersifat magnetis. Magnetis atau non-magnetis. Jadi tadi benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu benda yang bersifat non-magnetis. Ya, pintar itu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya tadi ada kayak yang bersifat magnetis, yang bisa ditarik oleh magnet tadi ada peniti. Apalagi tadi? Yang dapat penjepit kertas. Apa lagi? Sendok. Gunting, paku. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Batu, karet rambut, karet gelang, apalagi penggaris, kain. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada nih, Bu lihat sepertinya semangatnya nih mulai menurun supaya kita lebih semangat lagi belajarnya. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Iya, Jessica pimpin Jess. Ayo Jess. Ayo Jess. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo diulang nih, masih ada yang tidak mengikuti gerakannya nih, Ibu lihat nih. Ayo supaya kita lebih semangat belajarnya. Ayo diulang ya. Pimpin lagi sekali, nak. Yuk. Semangat. Nah. Semangat. Pintar anak-anak ibu. Bentar ya. Tadi kita sudah tentang percobaan magnet. Iya, ada benda magnetis dan ada benda non magnetis.
Tahukah anak-anak ibu bahwa magnet itu merupakan salah satu produk atau status wirausaha? Iya, wira usaha ya. Tolong Naklas, Zaki, tolong bacakan ini Zaki. Magnet merupakan salah satu produk wirausaha. Di sekolah EDA akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu peserta didik akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Ya, ini ada lagi. untuk Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi peserta didik yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup Edo dan Siti berminat untuk menjaga panitia. Oh, untuk Namun menjadi panitia. Ya, teruskan. namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Nah, adakah anak-anak ibu mengetahui bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup? Ada yang tahu? Sudah ada? Belum? Lalu apakah anak-anak ibu tahu komponen atau apa saja nih yang ada pada daftar riwayat hidup? Ada yang sudah pernah melihat? Belum? Lalu bagaimana cara mengisinya? Ada yang tahu? Belum juga. Nah, ini ibu ada gambar formulir daftar riwayat hidup. Kita perhatikan ya nak ya, di sini ada gambar formulir daftar riwayat hidup. Nah, Jessica, di sini ada gambar apa saja, Jess? Ada ini yang pertama mengenai data data pribadi. Apa saja isinya nak data pribadi ini? nama, alamat, kode pos, dan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, negara, agama. Iya, itu mengenai data pribadi kita, artinya data tentang diri kita ya nak ya. Kemudian yang kedua ada apa lagi nih? Jenis kelamin yang diminati. Bidang yang diminati, tahu apa maksud dari bidang yang diminati? Bidang apa yang kita suka? Pinter, iya. Bidang apa yang kita suka itu nanti yang diisi anak ya. Kemudian di sini ada juga tentang riwayat pendidikan. Apa maksudnya kira-kira riwayat pendidikan? Ayo, ada yang tahu riwayat pendidikan ini apa maksudnya? Maksudnya di sini, misalnya anak ibu sekolah TK-nya di mana, dituliskan di sini nama sekolah TK, kemudian tahun berapa lulusnya, kemudian SD-nya di mana, ya tahun berapa lulusnya, itu mengenai riwayat pendidikan. Ayo anak ibu Jessica, minumnya disimpan dulu. Ayo nak, lebih konsentrasi belajarnya. Ya enggak Mursid ya, disimpan dulu ya Mursid ya, Jessica ya minumnya. Nah, kemudian ada kecakapan. Ada yang tahu kecakapan ini apa maksudnya? Kita open deh. Ayo, kecakapan. Ada yang tahu apa maksud dari kecakapan ini? Kecakapan ini maksudnya keterampilan atau keahlian yang anak-anak ibu miliki. Nanti di sini misalkan nih, Jessica keterampilannya, kecakapannya menyanyi, tulis saja. Kemudian misalkan Zaki kecakapannya hebat bermain sepak bola. Lalu misalkan Yasir kecakapannya misalkan keahliannya di bidang matematika, tulis saja pernah juara di sini. Sama kayak Mursid misalkan kecakapan atau keahliannya punya kemampuan di bidang tarik suara. Nah, diisi aja ya nak ya di sini. Nah, itu adalah contoh daftar riwayat suara. Ya. Tolong kali ini Mursid, tolong bacakan nak. Ya. Ayo Mursid, tolong bacakan. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, menjadi pengurus suatu kegiatan, atau untuk
melamar pekerjaan. Iya, pintar. Terima kasih. Lalu sambung. Yasir, bacakan Yasir sedikit ini Yasir. Komponen pada daftar riwayat Komponen pada daftar riwayat hidup yaitu data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih. Iya, pintar. Itu adalah mengenai pengertian daftar riwayat hidup, lalu tujuan dari daftar riwayat hidup, dan komponen daftar riwayat hidup. Nah, Jessica nih, bertanya nih Jess. Kan di sini komponennya ada data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih. Nah, mengenai data diri ini Jessica, data diri ini tadi isinya tentang apa, Jess? Ada tentang apa, Jess? Data diri ini? Ayo. Apa? Atau April, data diri ini isinya apa aja, April? data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih. Kalian, Mbak, Iya, silakan. Apa, Nak? tentang diri seseorang. Tentang diri seseorang berarti apa saja isinya? Kalau tentang diri itu ada Nama, nama, pintar, kasih. Apa lagi, Nak? Selain nama, ada alamat. Apalagi mengenai diri kalian yang bisa disampaikan apa? Prestasi yang pernah diraih yaitu nanti di bawahnya. Mengenai data diri selain nama, kemudian alamat, tempat tanggal lahir masuk tidak? Ayo Jess, fokus dulu Jess, belajarnya Jess, simpan dulu magnetnya. Nah, berarti data diri tadi ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir, alamat rumah, itu mengenai identitas kalian. Nah, ini tadi contoh daftar riwayat hidup. Ini juga ada di LKPD anak ya, nanti Ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Nanti anak-anak Ibu mengisi daftar riwayat hidup ini dan jangan lupa nanti untuk mengirimkannya ke Ibu. Nah, jadi sampai situ dulu mengenai daftar riwayat hidup. Adakah yang ingin anak-anak Ibu tanyakan? Mengenai daftar riwayat hidup? Ada? Jessica? tidak ada. Tidak ada. Berikut adalah LKPD yang Ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Kita belajar apa saja hari ini? Ya, dari awal tadi kita belajar apa aja, Nak? Magnet. Iya. Apa saja yang kita pelajari tentang magnet tadi? Tentang Magnetis dan benda magnetis dan non-magnetis. Kasih masih ingat tidak Kasih? Benda magnetis itu benda yang seperti apa Kasih? paku, Paku. Apalagi Nak? Gunting. Peniti artinya bendanya bisa ditarik oleh magnet atau tidak? keras, Bisa. Lalu kalau yang non-magnetis berarti bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Unjung. Tidak. Apa saja contohnya Nak yang tidak dapat ditarik magnet? Batu. Daun. Apa lagi? Kertas. Iya, pintar. Rupanya masih ingat ya. Lalu selain benda magnetis dan non-magnetis, apa lagi yang kita pelajari? daftar riwayat hidup, Kita belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, apa saja tadi daftar riwayat hidup? Isi apa saja? berisi informasi tentang diri seseorang. Diri sendiri. Iya, itu. Apa saja pintar isi dari diri sendirinya? Ada informasi apa saja? Prestasi yang pernah diraih, Prestasi yang pernah diraih. Apalagi? Ayo, ada nama, tanggal lahir, itu apa? Data diri, pintar Yasir. Apalagi? Selain ada data diri, kemudian prestasi yang pernah diraih. Lalu TK-nya di sini, SD-nya di sini. Berarti itu tentang riwayat hidup, pendidikan kalian, pintar. Nah, sampai situ. Ada yang ditanyakan dulu?
Tidak Tidak ada. ada. Oh, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan anak-anak hari ini mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya, April? Senang. Senang. Karena yang anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini. Kalau Jessica, apa yang paling disuka, Jess, dari pembelajaran hari ini, Jess? Tentang magnet. Tentang magnet. Kalau Yasir? Apa pintar yang disuka Yasir? Tentang Riwayat hidup. riwayat hidup. Kalau Kasih, sukanya hari ini kita belajar hari ini apa yang Kasih sukai? Tentang magnet. Tentang magnet. Adakah yang masih belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah jelas ya anak ya. Lalu apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupan kita? Yo, ada yang tahu kira-kira untuk apa kita mempelajari daftar riwayat hidup? Nambah wawasan Menambah pengetahuan. wawasan pengetahuan, pinter. Nah, selain itu, ini juga nanti bermanfaat ketika anak-anak ibu ingin pada saat sudah dewasa atau sudah lulus dari sekolah, ketika ingin mendaftar pekerjaan, iya, anak-anak ibu kan jadi sudah bisa nih mengisi daftar riwayat hidup untuk lebih memastikan ibu nih ya, lebih memastikan pemahaman anak-anak ibu semua mengenai pembelajaran hari ini. Kita nanti mengerjakan evaluasi akhir pembelajaran ya nak ya. Linknya ibu kirimkan di WA grup kelas kita. Semangat ya mengerjakannya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu nanti di rumah juga anak-anak ibu setelah pembelajaran ini berakhir, jangan lupa ya lengkapi LKPD-nya tadi dijawab, kemudian evaluasi akhirnya juga dijawab. Ayo nih, siapa nih anak-anak ibu nih yang rajin sekali nih tangannya nih? Mulai tik 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 warna biru. Ayo siapa? Di antara anak ibu, nah bertambah, nah hapus yang lagi. Nah, sebentar lagi nak lah. Jadi, apa namanya, nanti di rumah anak-anak ibu kalau punya magnet, ya anak-anak ibu melakukan percobaan lagi untuk lebih membuktikan mengenai benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, Jessica kan punya tuh ya. Iya, Jessica punya ya. Bisa nanti Jess dicoba di rumah untuk menentukan oh betul tidak nih. Ya ini bendanya magnetis, ya ini bendanya non magnetis supaya lebih memahaminya lagi anak ya. Iya, boleh dicoba nanti di rumah bagi yang punya magnetnya. Yang tidak punya Pangbu, yang tidak punya boleh tonton lagi video pembelajarannya supaya lebih memahami. Kemudian rajin-rajin belajar di rumah. Sampai sini dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Zaki, Ibu minta tolong Zaki, tolong pimpin doa dulu Zaki. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya, terima kasih anak Ibu Jaki sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri ya nak ya pembelajaran hari ini. Pesan Ibu ulangi tadi, belajar yang rajin di rumah, tetap jaga kesehatannya. Ibu ucapkan terima kasih, Ibu akhiri dengan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.